Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan program Astacita. Tentu ini menjadi bagian penting dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini, dalam DES khusus untuk penanggulangan pemberantasan tindak pidana narkoba, hadir di tengah-tengah kita di sini ada Bapak Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, kemudian ada Direktur Narkoba, Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Jawa Barat, kemudian ada Kapolres Bogor yang tentunya akan menyampaikan baik secara kronologis oleh Kapolres Bogor dan nanti secara teknis juga akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Polda Jawa Barat dan nanti diawali oleh Direktur Tipid Narkoba Bareskrim Polri. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Direktur Tipid Narkoba Bareskrim, kami persilakan. Terima kasih Pak Karopemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, untuk pengungkapan Des Narkoba adalah saya sebagai Ketua Gakum dan TPPU. Alhamdulillah di awal tahun ini Polda Jabar, yaitu Polres Kabupaten Bogor dan Direktur Reskoba Polda Jabar berhasil mengungkap Kenes Lab. Ini adalah yang pertama di tahun 2025. Saya cukup apresiasi atas tanggapan ini. Ya, ini pertama, Kenes Lab pertama di awal tahun, ya, untuk penegakan Des Narkoba. Kita tetap menjalankan Des Narkoba ini sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa poin ke-7 bahwa penguasaan narkoba adalah harus dijalankan dengan tegas. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah membongkar satu Kenes Lab. Yang mudah-mudahan ke depan masih bisa diungkapkan lagi. Ya. Yang berikutnya, pengungkapan ini merupakan keberhasilan dan merupakan sindikasi atau daripada pengungkapan pada tanggal 2 Juni 2024, ya, di mana saat itu juga diungkap juga pabrik Kenes Lab atau pabrik narkoba di Malang. Ya, ini adalah nomor yang terbesar di Jawa Barat, yang paling besar di Jawa Barat. Ya, mungkin itu saya. Nanti mungkin secara teknis dari Kapolres yang selaku tuan rumah dan Direktur Res Narkoba Jawa Barat selaku pemegang fungsi untuk menjelaskan secara detail masalah penanganan kasus ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya oleh Bapak Kapolres Bogor, kami persilakan waktunya. Terima kasih Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Perang terhadap narkoba merupakan harga mati dan tidak dapat dikompromi oleh negara manapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, keamanan sosial, dan ekonomi. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun penegakan hukum terus gencar dilakukan, kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial merupakan tantangan yang sangat besar dalam pemberantasan narkoba yang turut mengubah pola produksi, yang turut merubah pendistribusian dalam penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan atensi dari Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang
di Astacita ke-7 Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya, ditekankan kembali pada sasaran prioritas keempat program pemerintah Republik Indonesia, yakni pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI turut menegaskan kepada seluruh jajaran untuk terus berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai dengan hilir. Pemberantasan narkoba tetap dilakukan tanpa henti, dimulai dari sisi supply dan sampai ke posisi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat kita lakukan secara komprehensif. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekitar pukul 23.30, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang. Inisial HP, usia 34 tahun, berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang kedua, inisial AA, 23 tahun, yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian kami juga memburu 2 orang dan akan kami terbitkan DPO yang sebagai pengendali dari kegiatan clandestine laboratori yang ada di TKP ini. Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan ini yaitu berupa 50 dus yang di dalam masing-masing dus berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat masing-masing kemasan seberat 1 kg, yang dimana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas terpal seperti yang rekan-rekan lihat tadi, dan sudah dicampur dengan bahan-bahan prekursor dan menghasilkan kurang lebih 1000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Kedua, 125 botol spray ukuran 125 botol spray ukuran 50 ml berisikan cairan MDMB Inaka. Kemudian ada juga 20 buah jerigen berisikan 282 liter cairan MDMB Inaka. 479,6 gram serbuk MDMB Inaka atau biangnya sintetis. 2 alat semprot ukuran 6 liter
yang berisikan cairan MDMB Inaka, itu untuk menyemprot di dalam kolam. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah karena faktor ekonomi. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, Polri berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa. Barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu 355 miliar rupiah. Jadi 1 gram di luar peredarannya dihargai dengan harga 350.000 rupiah. Untuk DPO yang kami terbitkan, inisialnya adalah B dan E. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa keduanya berperan sebagai pengendali dari para tersangka dalam memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini. Terhadap para tersangka akan dikenakan pasal 113 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Deks Pemberantasan Narkoba ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan oknum yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, maka akan diproses secara hukum, peradilan pidana, dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres Bogor. Lanjut secara teknis, Pak Direktur Reserse Narkoba akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Karomenmas. Kepada rekan-rekan media, mungkin secara teknis atau secara gambaran sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait dengan kronologis pengungkapan jaringan clandestine terkait dengan tembakau sintetis. Saya tambahkan sedikit kepada rekan-rekan media bahwa di TKP ini adalah proses pembuatan
bahan-bahan baku ya, di mana sehingga nanti akan menghasilkan tembakau sintetis. Jadi pada kesempatan ini di depan rekan-rekan media ini terlihat ya, secara teknis ada tembakau asli. Ini tembakau ini belum diapa-apain. Kemudian ada potasium yang hijau, kemudian dicampur dengan zat prekursor lagi. Saudara, kita baru saja mendengarkan konferensi pers soal penggeledahan atau penemuan laboratorium narkotika yang memproduksi tembakau sintetis di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tadi disampaikan oleh Kapolres Bogor, yakni adalah laboratorium terbesar yang ada di Jawa Barat. Ada 2 orang tersangka yang ditangkap yang berperan sebagai produsen, kemudian 2 orang lagi diburu dan juga sudah berstatus sebagai DPO yang berperan sebagai pengendali pabrik tembakau sintetis yang ada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Saudara, informasi terkini lainnya akan hadir dalam program Indonesia Update sesaat lagi.